Kenapa sih generasi Z atau yang sering kita sebut sebagai Gen Z kayaknya susah banget buat cari kerja? Sebenarnya ini tuh salah siapa? Salah mereka sendiri atau apakah ada faktor lain yang bikin mereka susah dapat kerja? Karena ini topik yang menarik dan kompleks, jadi mari kita bahas lebih dalam. Kita mulai dari memahami siapa itu Gen Z. Jadi Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka ini tumbuh di era digital, di mana internet dan teknologi udah jadi bagian dari hidup mereka sejak kecil. Gimana enggak, dari kecil mereka udah main game online, nonton YouTube, dan nge-scroll media sosial. Kalau kamu pikir lagi nih, hidup mereka tuh beda banget sama generasi sebelumnya yang mungkin tumbuh di era tanpa internet, dan mungkin ada beberapa yang mulai kenal internet tuh di usia remaja atau dewasa. Sedangkan mereka, si generasi Z ini sangat melek teknologi. Tapi meskipun mereka punya kelebihan ini, ternyata mereka sering banget menghadapi masalah ketika nyari kerja. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, salah satu masalah terbesar yang dihadapi Gen Z adalah persaingan yang ketat di pasar kerja. Kita tahu bahwa mereka nggak cuma bersaing dengan sesama mereka aja, tapi juga sama generasi milenial yang udah lebih dulu terjun ke dunia kerja. Generasi milenial ini punya lebih banyak pengalaman kerja dan udah punya jaringan profesional yang lebih luas. Jadi kalau ada satu posisi kerja yang diincar, otomatis Gen Z harus bersaing gak cuma sama orang yang seumuran mereka, tapi juga sama orang-orang yang jauh lebih berpengalaman. Selain itu, banyak perusahaan sekarang mencari kandidat dengan kualitas tinggi dan pengalaman kerja yang matang. Nah, hal ini jadi masalah lain buat si Gen Z. Kebanyakan dari mereka baru lulus kuliah atau bahkan baru lulus sekolah. Pengalaman kerja mereka minim atau bahkan gak ada sama sekali. Banyak yang mungkin cuma punya pengalaman magang atau kerja part-time yang gak begitu relevan dengan pekerjaan yang mereka lamar. Padahal perusahaan seringkali lebih ngutamain kandidat yang udah punya pengalaman kerja yang baik. Gen Z juga seringkali mengalami kesenjangan keterampilan. Meskipun mereka jago banget dalam hal teknologi, gak semua perusahaan cuma butuh keterampilan teknis aja. Banyak perusahaan yang juga butuh soft skill kayak kemampuan komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu. Sayangnya, soft skill ini seringkali kurang dimiliki oleh Gen Z karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital daripada berinteraksi langsung sama orang lain. Terus ada juga nih yang tanya, gimana dengan pendidikan? Bukannya pendidikan mereka udah bagus? Memang banyak Gen Z yang memiliki pendidikan formal yang baik, tapi pendidikan aja itu nggak cukup. Dunia kerja sekarang berubah dengan cepat, dan apa yang diajarin di sekolah atau kampus kadang nggak selalu relevan sama kebutuhan industri. Ada banyak keterampilan baru yang harus dipelajari sendiri di luar kurikulum formal. Misalnya, keterampilan dalam data analis, coding, atau bahkan marketing digital yang mungkin belum banyak dibahas di sekolah. Selain itu juga ada masalah ekspektasi nih yang ngebuat generasi Z ini sulit dapat kerja. Gen Z ini generasi yang punya ekspektasi tinggi terhadap pekerjaan. Mereka tuh nggak cuma cari kerjaan yang bisa kasih gaji besar, tapi juga yang bisa ngasih kepuasan pribadi, lingkungan kerja yang asik, dan kesempatan buat berkembang. Mereka pengen kerja di tempat yang punya nilai yang sama dengan mereka, yang peduli sama isu-isu sosial, lingkungan, dan punya budaya kerja yang inklusif. Kadang ekspektasi yang tinggi inilah yang bikin mereka tuh susah nemu pekerjaan yang cocok. Dan kalau kita lihat lagi nih dari sisi perusahaan, banyak perusahaan yang belum siap beradaptasi dengan cara dan budaya kerja para generasi Z ini. Banyak perusahaan yang masih nerapin cara kerja konvensional yang mungkin gak cocok sama gaya kerja Gen Z yang lebih fleksibel dan dinamis. Gen Z ini cenderung lebih suka kerja secara remote atau fleksibel, menggunakan alat digital,
dan kerja dalam lingkungan yang kolaboratif. Sayangnya, sekali lagi, gak semua perusahaan siap untuk berubah ke arah ini. Jadi kalau ditanya apakah ini salah mereka sendiri atau ada faktor lain yang berperan, jawabannya adalah kombinasi dari keduanya. Memang ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki oleh Gen Z sendiri, kayak ngembangin soft skill, memperluas jaringan profesional, dan menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap dunia kerja. Tapi ada juga banyak faktor eksternal yang mempengaruhi, kayak kondisi pasar kerja yang ketat, perubahan kebutuhan industri, dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan generasi. Nah, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh berbagai pihak. Pertama, dari pihak Gen Z sendiri. Gen Z perlu lebih proaktif dalam ngembangin keterampilan yang dibutuhin oleh industri kerja. Mereka bisa ngikutin kursus online, ngikutin pelatihan, atau bahkan nyari mentor yang bisa membantu mereka berkembang. Selain itu, mereka juga perlu lebih banyak berinteraksi sama orang-orang di industri kerja buat memperluas jaringan profesional mereka. Kedua, dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi perusahaan itu harusnya perlu lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Perusahaan harus siap beradaptasi sama gaya kerja dan kebutuhan si generasi baru. Misalnya, dengan menyediakan program pengembangan keterampilan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan fleksibel, serta ngebuka kesempatan bagi karyawan muda untuk berkontribusi dan berkembang. Ketiga, dari sisi pendidikan. Pendidikan formal juga harusnya perlu beradaptasi sama perubahan kebutuhan industri. Sekolah dan kampus mungkin perlu lebih banyak kerjasama dengan industri yang ngembangin kurikulum yang relevan dan nyediain kesempatan buat siswa untuk mendapatkan pengalaman praktis selama masa studi. Dan ini terakhir, dari sisi pemerintah. Untuk mengambil langkah supaya Gen Z ini bisa mendapatkan tempat di industri kerja, pemerintah juga bisa berperan dengan menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja buat generasi muda. Misalnya dengan menyediakan dan mengembangkan program pelatihan atau pengembangan keterampilan yang terjangkau buat semua orang. Jadi, meskipun Gen Z menghadapi banyak tantangan dalam mencari pekerjaan, bukan berarti mereka nggak bisa mengatasinya. Dengan usaha dan dukungan dari berbagai pihak, sebenarnya mereka bisa nemuin jalan buat sukses di dunia kerja. Yang terpenting adalah mereka, si generasi Z ini harus tetap semangat, terus belajar, dan gak takut buat nyoba hal-hal baru. Toh setiap generasi pasti punya tantangan masing-masing kan? Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dan menghadapinya dengan bijak. Nah, itulah pembahasan kenapa Gen Z susah cari kerja. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah ini. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.